Oke, shalom. Shalom. Selamat pagi semua adik-adik sekolah Selamat minggu pagi. dimanapun kalian berada. Ceni, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Ko Budi. Ini awal perdana kita ibadah sekolah minggu lagi. Di tahun 2022. Ya, meskipun secara online, ya jangan mengurangi sukacita kita. Ya, damai sejahtera yang sudah Tuhan kasih. Ya, kita harus tetap semangat, tetap setia mengikut Tuhan. Kita berdoa juga. Kiranya pandemi ini segera berakhir, kita bisa ibadah lagi di gereja bersama-sama. Amin ya, Ceni ya. Ya, kita akan langsung saja mulai ibadah pada pagi hari ini. Ya, kita angkat satu pujian saat pagi hariku datang lagi. Ya, semuanya memuji nama Tuhan ya. Ikutin kita pujian penyembahan datang kepada Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam titipmu Tuhan. Sama-sama katakan saat pagi hariku datang lagi. Amin. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan, dalam pimpinan-Mu Tuhan. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita akan berdoa, datang kepada Tuhan, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapak yang baik, pada pagi hari ini kembali kami mengucap syukur Bapak atas kesempatan yang indah ini kami bisa datang kepadamu di rumah kami masing-masing untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang terus memimpin mengurapi setiap kami Tuhan yang datang kepadamu, ingin buka hati kami Tuhan. Kami juga ingin rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Setiap kami guru yang melayani, sucikan, kuduskan Bapak, hingga pelayan ini berkenan di hadapan Engkau, karena segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Anak-anak dimanapun mereka berada juga akan mengurapi, membimbing, memimpin setiap anak-anak sekolah minggu di tempat mereka masing-masing Tuhan. Roh Kudus yang terus mengurapi. Terima kasih Bapak, kami siap untuk memuji, menyembah, menikah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Ya, tetap semangat sekali lagi. Ya, selamat pagi. Kita akan kembali naikkan pujian Datanglah ke Bait-Nya. Tepuk tangan ya semuanya adik-adik di rumah. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam kelakaran
kita masih dikasih kesempatan oleh Tuhan di tahun 2022 ini, kita tetap semangat mengikut melayani Tuhan ya. Kita akan lanjut lagi pujian Jangan Lelah. tetap bekerja di ladang Tuhan ya. Adik-adik, kita saatnya akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Heni ya. Setelah belinya siapkan Alkitabnya ya, siapkan hatinya ya. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, kiranya Roh Kudus yang terus memimpin membimbing setiap kita semua ya. Sebelumnya kita akan naik pujian ALKITAB. Shalom adik-adik, puji Tuhan ya, kita pagi hari ini boleh bersama-sama beribadah, bersukacita, memuji nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan diberkati melalui firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Semua adik-adik di rumah berdoa, tundukkan kepala, lipat tangan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memelihara dan memberkati kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh kembali memuji nama Tuhan. Dan pagi ini Bapa, kami siap diberkati melalui firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, berkati kami semua Tuhan.
supaya kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan, dan firman-Mu Tuhan boleh menjadi pelita bagi kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati kepada kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Yesus, ini doa kami alaskan hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, pagi ini mau sampaikan cerita firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja. Ya. 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-7. Adik-adik sudah siap firman Alkitabnya di rumah? Ya, kita akan buka bersama-sama dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Judul perikopnya minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punyai di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Demikian bunyi firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini. Adik-adik, dari cerita tadi kita boleh baca bersama-sama. Dikisahkan ada seorang ibu yang mempunyai 2 orang anak, yang saat itu dia tengah mengalami masalah, ya. Dia punya 2 orang anak dan anaknya akan diambil. Bagaimana perasaan seorang ibu kalau anaknya akan diambil orang lain? Pasti sedih, pasti takut, ya adik-adik. Zaman sekarang banyak penculikan, orang tua pada takut anaknya diambil. Mungkin ibu ini menjaga anak-anaknya sedemikian rupa. Nah, dikisahkan di dalam firman Tuhan tadi bahwa ibu ini sedang ada dalam masalah karena dia tidak dapat membayar hutang sehingga anak-anaknya akan diambil. Tetapi apa yang dilakukan oleh ibu ini adik-adik? Firman Tuhan mengatakan ibu ini pergi kepada seorang nabi Allah yang bernama Elisa. Ya, mungkin pada waktu itu seorang nabi sebagai tempat bertanya, ya, seperti kita bertanya kepada Tuhan. Si ibu ini berlari kepada Nabi Elisa. "Nabi Elisa, apa yang harus aku lakukan? Aku sedang dalam masalah. Takut anak-anak dibawa." Nah, Nabi Elisa mengatakan, apa yang ibu ini punya? Ibu ini karena sangat miskin, tidak punya apa-apa. Ibu ini mengatakan hanya ada sebuah buli-buli yang berisi minyak. Minyak itu pun hanya sedikit. Nah, adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ketika kita dalam masalah, kita jangan lari kepada manusia, tetapi kita harus datang pada Tuhan seperti yang dilakukan oleh ibu ini.
Ketika dia dalam masalah, dia bertanya kepada nabi ini supaya dia mendapat jawaban dari Tuhan. Dan Nabi Elisa mengatakan supaya ibu ini meminjam atau meminta bejana kepada tetangga-tetangganya. Tetapi jangan sedikit, harus banyak ya. Apa yang dilakukan oleh ibu ini dan kedua anaknya, adik-adik? Firman Tuhan mengatakan mereka pergi kepada tetangga-tetangganya, mereka meminta bejana-bejana, dan setelah sampai di rumah, mereka menutup pintu rumahnya. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak, kita juga jangan tinggal diam ya. Ketika orang tua kita dalam masalah, kita harus menolong, saling menolong. Karena ibu ini tidak dapat bekerja sendiri. Tanpa bantuan anak-anaknya, mungkin bejana yang didapat akan sedikit. Tetapi ketika anak-anaknya membantu, mereka bersama-sama, mungkin yang kecil, meskipun badannya masih kecil, tetapi dia mungkin berlari-lari, meminta kepada tetangga-tetangganya. Demikian juga anaknya yang besar, tidak merasa anaknya yang paling besar, hanya diam saja. Tetapi mereka secara bersama-sama pergi kepada para tetangganya. Sehingga bejana-bejana yang didapat juga mungkin banyak ya. Apa yang terjadi adik-adik? Ketika mereka bekerja bersama-sama, ketika mereka pulang ke rumah, mereka menutup pintu rumahnya. Apa yang terjadi adik-adik? Firman Tuhan mengatakan bejana-bejana itu diisi oleh minyak ya. Satu bejana terisi penuh, bejana yang lain isi lagi penuh, sampai bejana yang terakhir. Ketika si ibu ini mengatakan, kemarikan lagi bejana, akan diisi lagi, ternyata bejananya sudah habis. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ketika bejananya sudah habis, minyak dalam buli-buli pun berhenti mengalirkan minyaknya. Nah adik-adik, dari kisah pagi ini kita boleh belajar banyak hal adik-adik ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diajarkan untuk selalu datang pada Tuhan. Adik-adik harus mengandalkan Tuhan, tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri, karena kita manusia terbatas adanya. Tetapi Tuhan yang sudah menciptakan kita, Dia berkuasa, tidak terbatas. Ketika kita tidak mampu mengerjakan apa-apa, kita datang pada Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar. Seperti yang dilakukan oleh ibu ini ya adik-adik. Ibu ini datang kepada Nabi Elisa. Setelah minyaknya berhenti pun, dia kembali datang kepada Nabi Elisa. Bahwa mengatakan minyaknya sudah berhenti dan banyak bejana-bejana sudah diisi oleh minyak tersebut. Kata Nabi Elisa, jualah minyak-minyak itu dan hiduplah dari lebihnya setelah membayar hutangnya. Nah adik-adik, ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan menyelesaikan masalah kita adik-adik. Ya, kita belajar dari firman Tuhan pagi ini. Mujizat dapat terjadi ketika dua hal yang dilakukan. Ibu ini datang pada Tuhan dan kemudian apa adik-adik? Mereka saling menolong, tidak berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada kata malas, ya. Tidak ada nggak mau tetapi mereka bersama-sama. Sehingga mujizat Tuhan dinyatakan. Kalau ibu ini sendiri, anak-anak sendiri, mungkin mujizat Tuhan tidak terjadi. Minyak dalam buli-buli akan tetap sedikit. Tetapi karena mereka bersama-sama datang pada Tuhan, mereka saling menolong satu dengan yang lain. Sampai akhirnya mujizat Tuhan dinyatakan. Nah adik-adik di rumah juga bisa belajar dari kisah ini adik-adik ya. Mungkin yang sudah bersekolah ada kesulitan ketika mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Adik-adik bisa meminta bantuan, bukan meminta jawaban soalnya ya adik-adik, tetapi meminta bantuan
supaya dijelaskan bagaimana cara mengerjakan tugas tersebut. Kalau minta jawabannya itu tidak baik ya adik-adik, tetapi kita bisa belajar untuk dapat mengerjakan bersama-sama, menyelesaikan tugas tersebut ya. Kita bisa saling membantu, kakak membantu adiknya, demikian juga adik bisa membantu kakak, atau anak-anak bisa membantu mama, bisa membantu papa. Pekerjaan di rumah jadi ringan kalau kita bekerja bersama-sama. Kita tidak dapat bekerja sendiri-sendiri, tetapi kita harus saling tolong-menolong ya adik-adik. Ayat Mas pagi ini kita akan buka dari Galatia 6 ayat 2a. Galatia 6 ayat 2a yang berbunyi demikian. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Ya, demikian adik-adik bunyi firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Jadi adik-adik harus selalu siap menolong ya. Jangan nggak mau biarin aja adik saya kesusahan sendiri, yang penting saya senang. Tidak demikian ya adik-adik. Firman Tuhan pagi ini mengajarkan kepada kita supaya yang pertama kita lakukan apa? Datang pada Tuhan. Yang kedua, kita harus bertolong-tolongan ya, supaya beban kita jadi ringan. Kita dapat jalan keluar ketika ada masalah, mengerjakan soal atau apapun juga. Kalau adik-adik datang pada Tuhan, berdoa terlebih dahulu, minta hikmat, Tuhan pasti akan tolong. Juga dalam keluarga kita saling menolong ya. Demikian firman Tuhan pagi ini yang Cici sampaikan, tidak panjang, kiranya boleh menjadi berkat, menjadi pedoman buat kita supaya kita hidup tetap mengandalkan Tuhan, supaya mujizat Tuhan terus dinyatakan buat kita. Meskipun adik-adik masih kecil, tapi persoalan pasti ada ya. Kita datang pada Tuhan supaya Tuhan menolong kita, karena hanya Tuhan yang sanggup menolong kepada kita. Adik-adik, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih Bapa, kami boleh mendengar firman Tuhan, di mana Tuhan mengajarkan kepada kami ketika kami ada masalah Bapa, kami datang kepada Tuhan dan kami harus saling menolong satu dengan yang lainnya Bapa. Karena ketika kami datang pada Tuhan, ketika kami saling tolong menolong, mujizat Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Ajar kepada kami Tuhan, meskipun kami masih kecil, tetapi kami boleh selalu datang kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa di surga, ini doa kami serahkan semuanya kepadamu. Hanya di dalam namamu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Cici kembalikan. Oke, terima kasih Bu Heni yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik ya, tadi ya kita ada pergumulan ataupun tantangan, kita mau datang kepada Tuhan dan ingat juga kita harus saling tolong menolong ya Jenny ya. Pengumumannya kalau ada yang mau memberikan persembahan ya bisa dititipkan ke guru-guru atau bisa transfer ke rekening bendahara kita Bu Eli ya. Kalaupun ada yang mau persembahkan pujian, penyembahan ataupun apapun lewat video juga bisa, nanti kita tayangin di ibadah berikutnya ya. Paling itu aja sih, gak ada pengumuman lagi ya. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama naikkan pujian Janjimu di pagi hari. Nanti Cileni akan menutup ibadah pada pagi hari ini dan doa. Ku tahu ku
percaya Tuhan untuk setiap janji-Mu, untuk setiap cinta-Mu, untuk setiap kasih-Mu yang selalu Kau nyatakan bagi setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu. Kami percaya Engkau yang senantiasa ada, dan kami tahu setiap hari Engkau senantiasa menyertai kami. Terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini yang masih boleh kami ikuti. Diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami mau senantiasa mengandalkan Engkau, dan kami pun mau belajar untuk selalu tolong menolong dengan orang lain, dengan teman-teman kami, dengan siapapun itu. Diberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian untuk mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, maupun yang belum sempat mengikuti ibadah online. Kau yang tahu setiap keberadaan mereka. Engkau tetap melawat, Engkau tetap memberkati Tuhan Yesus. Jikalau ada anak-anak sekolah minggu kami yang saat ini sedang sakit, mari lawat Tuhan. Tuhan juga nyata Tuhan bagi mereka. Engkau sembuhkan Tuhan Yesus, Engkau jamah Tuhan, sehingga mereka pun boleh kembali sehat kembali Tuhan Yesus. Diberkati juga anak-anak-Mu yang kembali masuk dalam sekolah. Kau tetap pelihara hikmat akal budi Tuhan, tetap nyata atas setiap mereka Tuhan Yesus. Kau juga tetap memberikan kesehatan pada mereka semua Tuhan Yesus. Kami percaya walaupun pandemi masih ada, tapi kami senantiasa mau berserah, bersandar, dan berharap hanya kepadamu Tuhan. Memberkati juga setiap orang tua mereka Tuhan Yesus yang bekerja, yang usaha. Kau akan terus memberkati setiap apa yang mereka kerjakan, semuanya boleh menjadi berkat, dan anak-anak-Mu juga boleh diberkati. Terima kasih Bapak, kami percaya kami sudah menerima berkat melalui ibadah pada pagi hari ini, dan kami percaya juga penyertaan Tuhan akan senantiasa ada bagi kami sepanjang minggu ini. Ini doa kami kepadamu Tuhan, kami naikkan ucapan syukur ini hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Tuhan Yesus Tuhan memberkati.